Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bersama saya Iqbal Mologotu dalam berita terkini Maluku Utara. Edisi hari ini Senin 16 Maret 2020 di channel MGTV Online. Berani, tegas, lugas, dan terpercaya. Pelantikan Eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara diwarnai kericuhan. Wakil Gubernur Maluku Utara M. Aliasin Ali marah dan menilai pelantikan tersebut hanya dilakukan secara sepihak. Saya Gubernur Maluku Utara dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan. Pelantikan pejabat Eselon 2 lingkup Provinsi Maluku Utara diwarnai kericuhan. Wakil Gubernur Maluku Utara M. Aliasin Ali marah dan menilai pelantikan tersebut hanya dilakukan sepihak. Ini merupakan kali pertama keributan besar di kediaman Provinsi Maluku Utara saat pelantikan pejabat Eselon 2 berlangsung, dan ini juga akan menjadi catatan terburuk selama Provinsi Maluku Utara terbentuk. Saya tahu. Kamu begitu. Sudah saya sholat tolong. Nanti tai itu dia tuh. Kayak apa saja. Tuh pakai, kamu. Saya. Tapi saya kan sudah bilang pertama, saya ke Iya. Kan saya punya saya. Jangan dulu, jangan dulu wawancara. Iya, saya lontar sebelum kacau saya. Kacau, kasih media. Sudah, saya teman, kita kan pakai kenapa tidak koordinasi bahwa ada pelantikan dan sebagainya. Pelantikan, jadi tadi sudah siap di kantor gubernur. Awas. Tadi sudah siap. Mari sini. Tadi pagi saya ketemu Pak Bu dan Pak Bu sudah lantik di Sofi di sana. Tapi tidak ada komunikasi sama sekali. Tiba-tiba mereka mau pindahkan ke sini. Ada apa? Silakan mau diwawancara. Tidak ada koordinasi. Akibat dari kejadian buruk tersebut, wartawan diminta agar tidak meliput dan beberapa ASN juga ikut mengamankan situasi dan kondisi di lokasi tempat kejadian yang dilaksanakan di kediaman Gubernur Maluku Utara, Kota Ternate, Senin 16 Maret 2020 sekitar pukul 03 waktu Indonesia Timur sore tadi. Kejadian ini diduga bermula dari penunjukan sepihak oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Idrus Asagaf tanpa menggunakan proses yang baik dan memiliki etika kelayakan dalam melakukan koordinasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara M. Aliasin Ali saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sebelum pelantikan itu terjadi, dirinya sudah bertemu dengan Pak Gubernur dan dirinya diminta agar bisa melakukan pelantikan kepada pejabat Eselon 2, sebab Gubernur akan menghadiri acara yang diadakan salah satu universitas yang ada di Kota Ternate. Jam kira-kira begitu datang dari Bacan tadi kira-kira jam 8 lewat tadi. Jam 8 lewat itu saya tunggu beliau sudah masuk, artinya mandi dulu, sarapan dan sebagainya. Saya tunggu sampai beliau pakai jas lengkap. Pak Gub, ini Pak Gub. Saya belum, karena saya pikir saya punya jasa dari Sofifi. Terus tadi beliau buru-buru karena sudah jam 10. Bila sudah Pak Wagub lantik SKPD di sana di Sofifi, saya di jam 10 ini ada dengan wisuda UT. Itu Pak Gub yang sampaikan. Jadi oke lah, saya ke sana. Di speed saya telepon Pak BKD, siapkan saya nanti lantik. Nah, setelah itu di sana berubah karena ada sedikit bergeser-geser, ya ada berubah. 3 kali saya panggil kepala BKD. Yang berubah apa itu Pak? Pergeseran, saya tidak tahu. Artinya komposisi. ya mungkin lah, saya juga tidak tahu. Jadi maksudnya ada itu. Saya bilang koordinasi dengan Pak Gub dulu. Koordinasi dengan Pak Gub dulu. Setelah siap baru kita terang. Nah, setelah komunikasi, Pak Gub katanya perintah lain. Saya tidak tahu itu, karena bukan telepon ke saya, telepon ke BKD, katanya perintah lain. Nah, saya panggil lagi yang kedua kali, sampai ketiga kali, saya salat dohur dulu. Setelah dohur, duduk kita ini, tiba-tiba udah melakukan meluncur ke Ternate. Pindahkan untukin, padahal di sana sudah persiapkan. Oh, tanpa koordinasi tadi ya? Tanpa koordinasi. Sudah disiapkan bahkan kue dan sebagainya sudah untuk pelantikan di Sofifi tadi. Nah, jadwal sudah siap. Tiba-tiba kok, karena Pak Gub bilang telepon lagi berikut, nanti Pak Gub yang mau lantik. Saya bilang sudah tunggu petua. Nah, tiba-tiba katanya tadi pagi orang meninggal dan sebagainya, siap tadi jam 10 jam 11 itu.
Jadi beliau kata Anda bisa jadi ke sana, terus mau pelantikan di tanah itu. Saya setelah mendengar itu tuh setelah Donso bergeser. Jadi saya dusu kemarin itu sudah pelantikan selesai tadi. Tinggal sambutan, makanya saya emosi sekali tadi itu. Artinya kalau minimal saya minta telepon, minta bicara dengan Pak Gub tadi, ajudan dia bilang Pak Gub masih ada di kamar. Saya 2 kali saya minta supaya saya bicara dengan Pak Gub. Yang ketiga kali langsung naik ke atas. Dia itu pas naik ke atas kita baru start speed dari sana, dari Starbucks Kriki. Starbucks Kriki karena di situ saya kan di ruang di atas itu udah pintu dari situ dan naik ke atas. Yang tadi saya masuk sampai itu kan sambutan, habis pelantikan. Nah, makanya saya emosi sekali tadi itu. Dan memang minimal gubernur kan kami satu paket, minimal dia koordinasi lah. Karena tadi pagi saya sudah ketemu dengan beliau. Yassin Ali juga menambahkan bahwa dalam perjalanan ke pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Sofifi, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan BKD untuk mengatakan bahwa dirinya yang akan melantik 11 pejabat eselon 2 lingkup Provinsi Maluku Utara. Bahkan dirinya sudah mengusulkan agar di antara 11 pejabat yang akan dilantik ada perwakilan dari dirinya, yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yunus Badar ST, ke Febi Alting SIP MSI. Komposisi itu Pak. Ya, komposisi itu. Saya juga 11 orang. 11 orang. Saya hanya usul saya punya satu. Ya, Tapi bisa. tidak diakomodir. Itu bisa dikatakan namanya Pak di komposisi mana itu Pak? Di Ya, terus terang saya bencana alam tadi. Bencana alam. Dan bencana alam itu tahu orang dalam juga tahu bahwa tarik menarik. untuk bencana. Ya, antara saya punya, karena saya di antara 11 saya punya semua satu saja. Febi Alting itu ya. Febi Alting. Iya. Tapi itu tidak diakomodir ya Pak? Tidak diakomodir. Padahal pagi tadi juga kan sudah diakomodir. Sudah Iya, dikatakan. tapi tidak secara tertulis, langsung nanti ke BKD saja. Jadi berubahnya setelah pindah ke sini. Ya, saya tidak tahu. Mungkin di sana BKD tetap pertahankan, terus bicara yang Pak Gub, saya tidak tahu. Tapi awalnya sudah ada kesepakatan dengan Pak Gub soal itu. Tadi pagi, tapi tidak secara tertulis, tapi lisan saja. Oh iya. Pak Gub sudah menyetujui. Iya. Beliau bilang iya. Naik ke sana dengan BKD saja. Yassin Ali juga menyesalkan bahwa kenapa nilai dari hasil dari asesmen pejabat juga disembunyikan dan hanya ditulis menggunakan abjad. Saya bilang di muka Pak Gub tadi, kita ini pakai, dan saya dititip oleh Bu Mega. PDI, tanpa PDI itu ketum terjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan itu Pak sadar dan bicara itu malu. Bahwa kami ini Pak Jenderal ini yang upaya aktoran ke ini, tapi Bu Mega bilang supaya PDI ini cuma wakil tuh ini. Dia Pak Gub tahu tuh, dia bilang orang Toloa. Toloa, sekarang saya punya papa Toloa, mama Wedan. Seperti itu. Jadi dari pagi tadi memang sudah ada komunikasi dengan Pak Tadi Gub soal masalah telepon karena komunikasi dengan ajudannya bilang Pak Gub masih di kamar setelah dari orang meninggal tadi. Nah, terus 2 kali, 3 kali tadi masih dalam kamar. Tiba-tiba kau meluncur saya, dong naik perhentikan. Apakah disengaja atau tidak? Bu Gubernur sengaja atau tidak itu saya tidak tahu. Pak Wagub selama ini ada pernah komunikasi dengan BKD menyangkut dengan asesmen ini. Kan begini, asesmen itu memang terbuka untuk umum Iya. kan. Tapi ada hasilnya 3 orang. Ya. Tapi berdasarkan itu bukan berdasarkan angka, tetapi nilai, tetapi berdasarkan abjad. Abjad ya. Karena nilainya dirahasiakan. Ya betul. Nah, kemudian di situ catatan di batu ada punya kewenangan gubernur untuk ambil dari nomor 3 atau nomor 2, nomor 3 itu dari gubernur. Yassin Ali mengharapkan agar Gubernur Provinsi Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba LC bisa membatalkan atau menganulir kembali pejabat yang menduduki Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara, sebab pelantikan telah terjadi. Yang bisa membatalkan itu semua hanya bisa dilakukan oleh gubernur itu sendiri. Artinya pelantikan saya minta supaya Pak Gub batalkan, Anulir ulang. anulir ulang. Ya minimal yang satu ya, satunya kali habis itu bencana alam itu. Kalau misalkan pelantikan tadi sudah tidak bisa dianulir lagi, gimana sekarang? Ya itu kan dari gubernur. Bisa dibatalkan atau tidak itu gubernur. Dan siapa membatalkan yang mana itu tergantung gubernur. Karena sudah dipelantikan tadi. Tadi kan hanya sambutan. Nah, tapi kalau itu orang kiai, orang agama pasti mereka akan berpikir. Dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Tim Liputan MGTV Online, Saiful melaporkan.